Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, siapkan otak kalian karena gue akan bahas semua detail Hello World yang berhasil gue temukan setelah maraton beberapa kali. Kalau pengen nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal lewat aplikasi Viu. So langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, gagak yang kita lihat di awal movie kemungkinan besar adalah gagaknya Ichigyo. Karena kalau kalian perhatikan, gagaknya sensei tidak pernah menjatuhkan bulunya. Selain itu, terdengar suara tetesan air ketika bulu gagak ini menghilang. Lalu di pertengahan movie, kita diperlihatkan setetes air dan tidak lama kemudian gagaknya Ichigyo muncul. Gagaknya Ichigyo juga ngomong kalau dia sudah mengawasi Katagaki selama 3 bulan. Ini berarti dia muncul bersamaan dengan kemunculan sensei. Nah, karena gagaknya sensei baru muncul setelah aurora merah terlihat, ini berarti gagak yang ada di awal movie memang adalah gagaknya Ichigyo. Detail kedua, setelah MC kita memutuskan untuk membantu, dirinya dari masa depan meminta untuk dipanggil sensei. Nah, dalam bahasa Jepang, sensei adalah sebutan atau gelar kehormatan untuk seseorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Biasanya, kata sensei identik dengan guru, tapi sebenarnya, kata sensei juga sering digunakan untuk mangaka, dokter, seniman, bahkan profesor. Contoh di scene ini, Profesor Senko dipanggil dengan sebutan sensei. Sensei, kengakusha ga imasu node. Yeay! Nah, karena di masa depan Kakitani bergabung dengan tim Alltel, artinya dia sudah terbiasa dengan panggilan sensei. Makanya ketika dia ditanya tentang nama panggilan, kata pertama yang muncul di kepalanya adalah sensei. Detail ketiga, kalau kalian perhatikan scene ini, di sini Katagaki berbicara dengan sensei sambil menggunakan headset wireless dan mendekatkan HP ke mulutnya. Hal ini sengaja dia lakukan agar orang-orang mengira kalau dia lagi teleponan dan dia tidak akan dianggap sebagai orang aneh yang lagi ngomong sendirian. Karena di scene sebelumnya, Katagaki sempat ditegur seseorang di dalam bis ketika dia berbicara dengan sensei. Detail keempat, pada saat sensei dan Katagaki berada di dalam museum, kita sempat diperlihatkan scene ini, dan di sini tertulis kalau kotak merah ini adalah hotspot. Nah, ini yang jadi alasan kenapa bisa ada tulisan Kyoto Wi-Fi di kotak merah ini. Detail kelima, kalau kalian perhatikan poster yang ada di papan tulis, di sini terlihat gambar anjing yang sedang naik kuda. Kemungkinan ini adalah Easter egg Snoopy dari komik Peanuts. Kalian yang udah nonton detail kecil Your Lie in April pasti familiar dengan Easter egg seperti ini. Detail ke-6, di awal movie, Katagaki mencoba meminta kontaknya Ichigyo dan kita diperlihatkan gerak-gerik Ichigyo yang sepertinya tidak terlalu paham dengan teknologi. Makanya dia kesulitan untuk memberikan kontaknya dan memilih untuk menuliskan alamat kotak posnya. Karena hal ini, Katagaki pun tahu kalau Ichigyo tidak memiliki kontak para anggota perpustakaan. Makanya ketika Katagaki menerima pesan dari ketua perpustakaan, dia pun memutuskan untuk mengabari Ichigyo dengan membuat surat. Nah, karena sensei sudah tahu akan hal ini, makanya dia sudah mempersiapkan surat untuk langsung dikirim. Nah, detail ini nantinya akan connect dengan penjelasan di ending animenya. Detail ke-7, sebenarnya Katagaki mampu membuat ulang semua buku yang sudah terbakar, tapi masalahnya, dia hanya mampu membuat buku baru dan kesulitan untuk membuat buku bekas. Masalah lainnya, yaitu dia tidak ingat apa saja judul dan isi buku bekas itu. Nah, karena kasihan dengan Katagaki, sensei pun turun tangan dan memperlihatkan rekaman bukunya Ichigyo. Sehingga dengan informasi ini, Katagaki mampu membuat ulang semua buku itu dan dengan sangat teliti memastikan agar buku itu terlihat sama persis seperti sebelumnya. Keesokan harinya, ketika Ichigyo melihat buku yang dibawa Katagaki, di sini Ichigyo sempat heran kenapa buku ini bisa ada di Katagaki, padahal sebelumnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau buku itu sudah terbakar. Bahkan kalau memang ini adalah buku lain, kenapa noda di covernya terlihat sama persis dengan buku yang sudah terbakar? Menyadari hal ini, Ichigyo pun memeriksa isi buku itu dan isinya pun terlihat sama persis. Nah, kalau kalian notice, di sini ekspresi Ichigyo sempat berubah yang menjadi pertanda kalau dia seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi sebelum sempat menanyakan kejelasan tentang buku ini, Katagaki malah ketiduran. Lalu mulai dari sini sampai Ichigyo diculik, dia tidak sempat menanyakan kejelasan tentang buku ini. Hingga akhirnya, ketika sensei mencoba mencium Ichigyo, dia pun bertanya tentang buku itu. Pertanyaan ini pun menimbulkan keraguan di dalam diri Ichigyo kalau sepertinya terjadi sesuatu yang tidak dia pahami. Dan dia pun berkesimpulan kalau sosok yang dia lihat saat ini bukanlah Katagaki yang dia kenal. Hal ini semakin diperparah dengan penanda buku yang sensei berikan, yang ternyata memiliki warna berbeda dengan yang Ichigyo miliki di dunia sebelumnya. Makanya kalau kalian notice, Ichigyo sempat terlihat bingung ketika memegang penanda buku itu. Nah, alasan kenapa warnanya bisa berubah, ini diceritakan di Another World. Awalnya penanda buku itu berwarna biru, tapi semenjak terkena petir, penanda buku itu ikutan hangus dan perlahan-lahan warnanya memudar menjadi coklat. Detail ke-8, kalau kalian sadar, selama berada di dunianya sensei, semua sumber cahaya di dunia itu terlihat kemerahan. Ini adalah kode untuk ngasih tahu penonton kalau yang kita lihat saat ini bukanlah dunia nyata.
Detail ke-10, kalau kalian perhatikan scene ini, di sini kita bisa memahami cara kerja sistem recovery Alltel, di mana dunia lama akan dihapus lalu kemudian akan dibuat ulang. Nah, karena dunia lama sudah di recovery alias dibuat ulang, makanya di akhir movie, Katagaki ngomong kalau dunia yang mereka datangi saat ini bukanlah dunia lama, melainkan dunia baru yang belum diketahui siapapun. Detail ke-11, scene ketika Katagaki terkirim ke dunia lain terlihat mirip dengan scene di film Doctor Strange. Hal ini bisa dilihat dari kaki dan tangannya Katagaki yang mengeluarkan cahaya sama seperti Doctor Strange. Detail ke-12, kita diperlihatkan bulu gagak berwarna kuning ketika Katagaki pertama kali bertemu gagaknya Ichigyo. Nah, kalau kalian perhatikan, warna bulu itu terlihat sama seperti pin yang Ichigyo gunakan di akhir movie. 13. Di saat Katagaki terkirim ke dunianya Sensei, di sini Sensei sekilas mendapatkan ingatan Katagaki, sama seperti Katagaki yang juga mendapatkan ingatan Sensei ketika Sensei datang ke dunianya Katagaki. Mulai bingung ya? Karena detail ini, muncul teori yang mengatakan kalau setiap Katagaki bisa saling berbagi ingatan, tapi sayangnya mereka nggak tahu caranya memproses data ingatan itu, makanya data tersebut hanya muncul dalam bentuk penglihatan singkat. 14. Ketika profesor ingin mematikan sistem perawatan otomatis, dia diperingatkan kalau pemrosesan data di dalam Alltel akan jadi tidak menentu. Lalu profesor berkata kalau tindakan ini akan menciptakan dunia baru alias Big Bang. Nah, karena sebelumnya dunia Katagaki sedang dalam tahap recovery untuk dibuat ulang, tindakan profesor yang mematikan sistem perawatan otomatis justru membuat dunia Katagaki menjadi dunia baru tanpa adanya batasan. Ingat loh, sebelumnya kita dijelaskan kalau Alltel merekam semua data di dalam kota dan sistem perawatan otomatis dibuat untuk memastikan kalau semua yang berada di dalam Alltel sudah sesuai dengan data rekaman di masa lalu. Tapi, karena sistem perawatan otomatis dimatikan, maka semua yang akan terjadi di dalam Alltel tidak lagi terkontrol dan dunia itu bukan lagi sekedar rekaman masa lalu. Makanya profesor ngomong kalau tindakannya sama saja seperti membuat dunia baru. 15. Di akhir movie, kita diperlihatkan Ichigyo dewasa yang memegang sebuah rompi. Nah, rompi itu mirip seperti rompi yang Sensei gunakan untuk mengakses Alltel. Sehingga detail ini memastikan kalau Ichigyo menggunakan teknologi yang sama seperti Sensei tapi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. 16. Sebelum Sensei sadar, kita diperlihatkan indikator yang mencapai angka 100. Lalu ketika Sensei sadar, kita diperlihatkan lagi indikator yang mirip. Nah, dari detail ini, kita tahu kalau Sensei berhasil dibangkitkan karena indikator cintanya mencapai angka 100. Sama seperti ketika Sensei menculik Ichigyo, yang juga indikator cintanya mencapai angka 100. Ini berarti alasan kenapa Sensei berhasil dibangunkan karena pada saat itu dia benar-benar jatuh cinta. Momen itu muncul ketika Ichigyo muda mengucapkan selamat tinggal dan di sini Sensei mengatakan cintanya dengan tulus. Atau mungkin indikator untuk membangunkan Sensei bukanlah cinta melainkan kebahagiaan. Kalau kalian nonton Another World episode 2, di sini salah satu karakter meminta Sensei untuk move on agar dirinya bisa bahagia, tapi Sensei memilih untuk tetap berjuang meskipun dirinya tersiksa. Hingga akhirnya di ending Hello World, kalimat terakhir yang Sensei ucapkan adalah aku bahagia. 17. Ketika scene di pinggir sungai, Katagaki mengeluarkan kartu perpustakaan, lalu Ichigyo ngomong, "Kurasa akan menyenangkan jika menjadi nama paling atas di kartu perpustakaan." Nah, pada saat itu, kartu perpustakaannya sudah penuh, sehingga harapan Ichigyo untuk bisa menuliskan namanya di kolom paling atas tidak bisa terwujud. Tapi, karena buku itu sudah dibuat ulang, Katagaki pun sengaja mengosongkan kolom paling atas di kartu perpustakaannya. Makanya di scene ini, Ichigyo bisa menuliskan namanya di kolom paling atas. 18. Ketika Alltel meledak, kita diperlihatkan sarung tangan Katagaki yang seperti mengeluarkan listrik, lalu dia terkirim kembali ke dunia lamanya. Pada saat itu, kita diperlihatkan buku Logical Air yang ternyata kosong. Sepertinya ini adalah kode kalau masa depan Katagaki tidak lagi diketahui dan sekarang telah menjadi lembaran kosong. Sama seperti yang gue jelaskan tadi, kalau dunia Katagaki saat ini bukan lagi rekaman masa lalu. Lalu sebelum sampai ke dunia asalnya, kita lagi-lagi diperlihatkan bulu gagak emas yang jatuh di atas air. Ini adalah kode yang ngasih tahu kita kalau Ichigyo adalah orang yang membantu Katagaki untuk bisa kembali ke dunia asalnya. Makanya setelah Katagaki sampai dan bertemu Ichigyo, kita diperlihatkan bulu gagak dan sarung tangan yang perlahan-lahan menghilang, lalu Katagaki ngomong terima kasih. Ucapan ini dia tujukan kepada gagaknya Ichigyo yang sudah membantu dia untuk bisa kembali ke dunia asalnya. Dan detail terakhir, ketika Sensei bangun, di sini art style-nya berubah menjadi 2D, padahal art style yang kita lihat sepanjang movie adalah 3D. Ini adalah kode untuk ngasih tahu kita mana dunia di dalam ingatan dan mana dunia asli. Gambar 3D yang kita lihat ini adalah dunia di dalam ingatan, dan gambar 2D di akhir movie adalah dunia nyata. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Hello World beberapa kali. Sekarang, masuk ke bagian yang paling kita bingungkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi?
Jadi gini, gue udah baca beberapa artikel dan teori yang mencoba menjelaskan ending Hello World, dan simpelnya ada dua teori yang beredar, yaitu teori 3 dunia dan teori 4 dunia. Dalam teori 3 dunia, dunia pertama adalah dunia nyata, dunia kedua adalah dunianya Sensei, dan dunia ketiga adalah dunianya Katagaki. Kedua teori ini memiliki dasar yang sama, yaitu Sensei berhasil menyelamatkan Ichigyo dan Ichigyo pun sadar. Tapi Sensei justru koma akibat efek samping dari rompi yang dia gunakan. Hasilnya, Ichigyo pun melanjutkan penelitian Sensei dan entah kenapa perkembangan teknologi menjadi sangat pesat hingga pada tahap manusia mampu mengkolonisasi bulan. Di sini Ichigyo membentuk tim khusus untuk menyelamatkan Sensei dan dia berhasil mengembangkan lebih lanjut rompi yang telah Sensei buat. Hasilnya, Ichigyo berhasil masuk ke dalam dunia ingatan dengan aman. Nah, di sini perbedaan teori 3 dunia dan teori 4 dunia. Kalau teori 3 dunia, artinya Ichigyo dewasa mengakses dunia yang sama seperti yang Sensei akses ketika ingin menyelamatkan Ichigyo. Tapi masalahnya, kita tidak pernah mendapatkan penjelasan kalau seseorang bisa melanjutkan simulasi yang dialami orang lain. Makanya menurut gua, teori 4 dunia jauh lebih masuk akal, yaitu demi menyelamatkan Sensei, Ichigyo memulai simulasi baru yang adalah dunia ketiga. Jadi, dunia pertama adalah dunia nyata yang muncul dalam bentuk 2D di akhir movie. Dunia kedua adalah dunia yang Sensei akses untuk menyelamatkan Ichigyo, tapi dunia ini tidak ditampilkan dalam anime. Dunia ketiga adalah dunia yang Ichigyo akses untuk menyelamatkan Sensei. Ini adalah dunianya Sensei yang ada di Hello World dan juga dunia yang ada di Another World. Dan dunia keempat adalah dunia yang kita lihat di Hello World, yaitu dunianya Katagaki. Kalau untuk dunia yang ada di ending, itu tetap dianggap sebagai dunianya Katagaki, tapi sudah dibuat ulang karena recovery system. Nah, meskipun dunia yang Sensei akses dan dunia yang Katagaki akses berbeda, tapi mereka berdua mengakses dunia itu dari Alltel yang sama, sehingga kedua dunia itu saling berbagi data. Nah, karena Ichigyo berhasil diselamatkan di dunia yang Sensei akses alias dunia kedua, hasilnya data Ichigyo di Alltel menjadi rusak dan terpaksa harus dikeluarkan. Makanya ketika Ichigyo masuk ke dunia ketiga, data Ichigyo setelah insiden kembang api menghilang. Hal ini menyebabkan Sensei di dunia ketiga malah gagal menyelamatkan Ichigyo karena data yang dibutuhkan sudah tidak ada. Hingga akhirnya Sensei mengakses Alltel di dalam Alltel sehingga dunia keempat pun muncul, yaitu dunianya Katagaki. Singkat cerita, Ichigyo secara diam-diam mengawasi Sensei di dunia ketiga, bahkan ikutan masuk sampai ke dunia keempat. Lalu seperti yang kita lihat di film, parameter Sensei berhasil mencapai angka 100 dan ini adalah momen yang paling ideal untuk menyelamatkan Sensei. Sensei pun akhirnya bangun dan disambut oleh Ichigyo yang berkata, "Kamu mengambil tindakan untuk orang yang kamu cintai." Kalimat ini memastikan kalau kondisi Sensei saat ini terjadi karena dia mencoba menyelamatkan Ichigyo di masa lalu. Gimana? Pusing? Ya, pokoknya begitulah. Nah, plot hole terbesar dari teori ini adalah fakta kalau manusia berhasil mengkolonisasi bulan. Nah, yang jadi masalah berapa tahun yang dibutuhkan agar manusia bisa mencapai ke titik ini? 5 tahun? Apa nggak kecepatan? 10 tahun? Atau lebih? Mungkin saja. Tapi masalahnya, kalau memang 10 tahun telah berlalu, harusnya Ichigyo tampak lebih tua karena umurnya sudah hampir 40-an. Tapi dari yang kita lihat di anime, di sini Ichigyo terlihat masih sangat muda. Atau jangan-jangan Ichigyo memang awet muda, karena di dunia ketiga, meskipun 10 tahun sudah berlalu, tapi Ichigyo tidak terlihat berbeda dengan dirinya di tahun 2027. Satu lagi nih. Seperti yang gue jelasin di detail sebelumnya, Ichigyo pada dasarnya adalah orang yang kurang paham teknologi. Tapi melihat dia yang berhasil mengembangkan teknologi untuk menyelamatkan Sensei, ini bisa jadi patokan untuk tahu sebesar apa perjuangan dia. So, itu tadi semua yang bisa gue bahas dari anime Hello World. Harus gue akui, anime ini punya plot hole yang cukup besar terutama di ending animenya. Padahal, kalau kita diberitahu tahun berapa kejadian di ending animenya, maka semua plot hole yang ada bisa tertutup dan kita bisa membuat sebuah penjelasan yang lengkap tanpa celah sama sekali. Cuma ya, begitulah. Tipe anime seperti ini selalu menggunakan pendekatan open ending, jadi kita para penonton hanya bisa berteori tanpa tahu jawaban pasti. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Moshi. Di akhir opening episode 13, pas di kereta, Itadori nangis karena di episode sebelumnya Junpei mati. Ini detail bagus sih, cuma lu telat aja ngasihnya. Ada dari Kutu Buku, Sensei, baca like novel terjemahan di mana ya? Semangat kontennya. Kalau mau legal, lu bisa beli di Kindle App atau di Google Playbook. Tapi kalau mau gratisan, ya selamat mencari. Dan ada dari Bagus Pratama, ditunggu konten karnaval Phantasm-nya Sensei, ya ditunggu aja lah. So, itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.